Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Ilmia dengan NIM 2131010400001. Di sini saya akan memaparkan tentang perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan dalam hubungan interaksi antar individu, organisasi, atau komunitas yang bertalian dengan struktur sosial atau pola nilai dan norma. Dengan demikian, perubahan yang dimaksud adalah perubahan sosial budaya, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak terlepas dari kebudayaan. Manusia adalah individu yang tidak bisa hidup tanpa orang lain atau bersosialisasi dengan sesama, melainkan saling berhubungan satu dengan yang lain. Konsep perubahan sosial itu sendiri yaitu perubahan yang terjadi dalam sistem sosial. Lebih tepatnya, ada perbedaan antara sistem tertentu dalam jangka waktu tertentu, dan ada perbedaan dari sebelumnya. Ada 3 konsep dalam perubahan sosial. Yang pertama, studi mengenai perbedaan. Yang kedua, studi harus dilakukan pada waktu yang berbeda. Yang ketiga, pengamatan pada sistem sosial yang sama. Itu berarti untuk dapat melakukan studi perubahan sosial harus melihat adanya perbedaan atau perubahan kondisi objek yang menjadi fokus studi. Kemudian harus dilihat dalam konteks waktu yang berbeda. Jadi, dalam perubahan sosial mengandung adanya unsur dimensi, ruang, dan waktu. Proses perubahan dalam masyarakat itu terjadi karena manusia adalah makhluk yang berpikir dan bekerja, selalu berusaha untuk memperbaiki nasibnya serta kurang-kurangnya berusaha untuk mempertahankan hidupnya. Sebab utama dari perubahan sosial masyarakat yaitu 1. Keadaan geografis tempat masyarakat itu sendiri. Kedua, keadaan biofisik kelompok. Ketiga, kebudayaan. Keempat, sifat anomi manusia. 2. Perubahan sosial, yaitu perubahan kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus dan tidak akan berhenti, karena tidak ada satu masyarakat pun yang berhenti pada satu titik tertentu sepanjang masa. Artinya, meskipun para sosiolog memberikan klarifikasi terhadap masyarakat statis dan dinamis, yang dimaksud statis yaitu masyarakat yang sedikit sekali mengalami perubahan dan berjalan lambat. Artinya, di dalam masyarakat statis tersebut tetap mengalami perubahan, sedangkan perubahan dinamis yaitu masyarakat yang mengalami berbagai perubahan yang sangat cepat. Ada beberapa definisi yang dikemukakan menurut para sosiolog. 1. Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial yaitu perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Menurutnya, timbulnya pengorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis telah menyebabkan perubahan dalam hubungan-hubungan. Yang kedua, menurut John Lewis Gillin dan John Philip Ginin, yaitu suatu variasi dari cara hidup yang diterima akibat adanya perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, dan lain-lain. Yang ketiga, menurut Selo Seomarjan, yaitu perubahan pada lembaga-lembaga masyarakat dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai, sikap, dan pola perilaku. Yang keempat, menurut Liam, yaitu kondisi teknologis yang menyebabkan terjadinya perubahan pada aspek-aspek perubahan atau kehidupan sosial, seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada beberapa teori perubahan sosial yaitu 1. Teori evolusi. Menurut James H. Ensling 2007, ada 2 tipe evolusi. 1. Teori unilinier dan multilinier, yaitu teori unilinier di sini bahwa pandangan semua masyarakat mengikuti jalur evolusi yang sama. Sedangkan pandangan teori multilinier bahwa semua masyarakat mengikuti
urutan yang sama. Artinya, meskipun jalurnya mengarah kepada industrialisasi, masyarakat tidak perlu melewati urutan tahapan yang sama seperti masyarakat yang lain. Yang kedua, teori siklus. Menurut P.B. Horton tahun 1992 dalam bukunya Sosiologi, bahwa proses perubahan sosial masyarakat bukannya berakhir pada tahap terakhir yang sempurna, tetapi berlanjut menuju tahap kepunahan dan berputar kembali ke tahap yang awal. Yang ketiga, teori fungsionalis. Penganut teori ini memandang setiap elemen masyarakat memberikan fungsi terhadap elemen masyarakat lainnya. Yang keempat, teori konflik, yaitu merupakan akibat dari adanya konflik dalam masyarakat, yakni terjadinya pertentangan antara kelas kelompok penguasa dan kelas kelompok tertindas. Faktor penyebab terjadinya perubahan sosial itu ada 4. Yang pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk. Yang kedua, adanya penemuan-penemuan baru, misalnya teknologi. Ketiga, pertentangan atau konflik. Yang keempat, terjadi pemberontakan antara revolusi. Sedangkan faktor yang berasal dari luar, yaitu 1. Terjadinya bencana alam atau yang mempengaruhi kondisi lingkungan fisik. Kedua, peperangan. Sedangkan faktor yang mempercepat terjadinya perubahan sosial, yaitu ada 5. Yang pertama, kontak dengan budaya lain. Yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Yang ketiga, sikap menghargai hasil karya orang lain. Yang keempat, adanya toleransi terhadap perubahan-perubahan yang menyimpang. Yang kelima, sistem stratifikasi masyarakat yang terbuka. Selanjutnya yaitu faktor penghambat perubahan sosial. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Yang ketiga, sikap masyarakat sangat tradisional. Yang keempat, adat atau kebiasaan yang mana itu merupakan pola-pola perilaku bagi anggota masyarakat di dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Ciri-ciri akibat proses perubahan sosial yang mana bahwa tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya karena setiap masyarakat mengalami perubahan yang terjadi secara lambat atau cepat. Selanjutnya, di sini akan membahas tentang sekolah sebagai agen perubahan. Dalam lingkup pendidikan di sekolah adalah para guru. Guru merupakan panglima utama yang bertugas membawa perubahan peserta didik yang pada awalnya tidak tahu menjadi tahu dari hasil proses kegiatan belajar dan mengajar. Sebagaimana ditegaskan oleh Sunaryo 1989 bahwa belajar merupakan suatu kegiatan di mana seseorang membuat atau menghasilkan suatu perubahan tingkah laku yang ada pada dirinya dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh agen perubahan, yaitu 1. Menciptakan keinginan perubahan di dalam masyarakat. Yang kedua, menciptakan keinginan perubahan di kalangan klien dan lainnya. Ketiga, menjalin dan membina hubungan dalam rangka melakukan perubahan. Yang keempat, mendiagnosa permasalahan yang dihadapi masyarakat. Yang kelima, melaksanakan perubahan atau menerjemahkan keinginan perubahan menjadi suatu tindakan yang nyata. 6. Menjaga kestabilan perubahan. Di sini, guru sebagai agen perubahan yaitu untuk menjadi pelaku perubahan hanya mungkin terjadi bila dalam diri individu terdapat potensi untuk merubah diri sendiri, sehingga terjadi pertumbuhan dan perkembangan pada dirinya menjadi lebih baik dan sempurna, sehingga pelaku perubahan guru mengubah siswa menjadi lebih baik, lebih pandai, lebih memiliki keterampilan yang berguna. Selain itu, sebagai agen perubahan, maka
guru membawa peserta didik ke arah perubahan yang menghasilkan generasi-generasi potensial. Guru pun harus bisa mengubah mindset mereka bahwa guru tidak hanya berusaha mentransfer ilmu kepada siswa. Dan dalam mewujudkan perubahan pada anak bangsa, guru harus mampu mengubah metode pembelajaran yang harus bisa menjadi seorang fasilitator, katalisator. Guru harus terus berinovasi menjalankan proses belajar dan mengajar. Ajari siswa menjadi sosok yang bisa berpikir kritis dan selalu berpartisipasi dalam proses belajar mengajar. Sehebat apapun teknologi, tidak akan terganti oleh mesin dan kemajuan era digital sekarang ini. Guru membentuk karakter anak bangsa dengan budi pengerti, tanggung jawab, dan nilai-nilai kebaikan lainnya. Guru bukan hanya pekerja atau sekedar profesi, melainkan manusia yang menyiapkan masa depan bangsa. Sebagai agen perubahan, sangat banyak yang harus diubah oleh seorang guru di sekolah. Selain mengubah sikap dan menambah ilmu pengetahuan, mereka juga mengubah dan membimbing setiap siswa yang diajarnya menjadi sosok yang berkepribadian positif dan unggul. Yang kelima, strategi meningkatkan peran guru sebagai agen perubahan. Sebagaimana paparan di atas, peran guru sebagai agen perubahan sangat berat. Motivasi atau dorongan internal guru untuk terus belajar, berinovasi dalam pembelajaran dan terus mengikuti perkembangan iptek terkini masih relatif rendah. Di sini Umar H. 2002, Tilar 2002, dan Wahab 2007. Untuk itu terdapat beberapa langkah strategis yang terdapat dilakukan dalam meningkatkan peran guru sebagai agen perubahan. Yang pertama, 1. Membangun kualitas mentalis positif guru melalui kegiatan pelatihan motivasi berprestasi dan sejenisnya secara periodik. Misalnya pembinaan dan pelatihan ISQ, meskipun setiap guru secara teoretik telah mengikuti sebagian teori-teori psikologis. Dalam hal ini, fokus pelatihan lebih ditekankan pada upaya membangun konsistensi diri sebagai pendidik sepanjang karir profesinya untuk mengembangkan tentang A. Prinsip selalu belajar. B. Prinsip kebutuhan untuk berprestasi. C. Prinsip kepemimpinan. D. Prinsip orientasi hidup ke depan. E. Prinsip menjadi pencerah dalam kehidupan kelompok. Ketika 5 prinsip tersebut terinternalisasi dengan baik pada diri seperti guru, maka guru tersebut akan mampu bertindak sebagai agen of perubahan. Pembelajaran peserta didik baik pada aspek emosional kepribadian dan pengetahuan keterampilan peserta didik. Demikian juga sebaliknya, ketika 5 prinsip tersebut tidak menyatu dan tidak berkembang pada diri setiap guru, maka kehadiran guru di kelas hakikatnya kurang berfungsi dan menyiapkan peserta didik untuk menghadapi beragam tantangan di era globalisasi. Yang kedua, menyikapi kondisi guru yang masih belum memahami beragam inovasi pembelajaran dan arti penting pemanfaatan kemajuan teknologi belajar. Maka, strategi yang dapat dilakukan oleh setiap satuan pendidikan harus mempunyai tim ahli inovasi pembelajaran. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan oleh tim ahli inovasi pembelajaran dalam meningkatkan kualitas guru adalah yang pertama, 1. Melakukan diskusi kolegial tentang pengembangan penguasa konsep-konsep keilmuan dapat perkembangan teknologi terkini. Yang kedua, melakukan penyusunan soal-soal sesuai dengan standar kompetensi kelulusan. Yang ketiga, melakukan penyusunan bahan ajar atau modul dan melakukan pelatihan penggunaan multimedia.
Yang keempat, melakukan kegiatan penelitian tindakan kelas. Yang kelima, melibatkan guru dalam proses evaluasi diri sekolah. Yang keenam, memberikan masukan atau diskusi kolegial tentang penerapan metode pembelajaran yang menegakkan pilar-pilar pembelajaran. 3. Membangun mentalitas kerjasama sebagai teamwork yang kokoh. Semua guru pada satuan pendidikan dalam proses layanan pendidikan harus menyatu bagaikan satuan bangunan kokoh. Sesama pendidik dalam pemberian layanan pendidikan harus diminimalisir. Ketika guru pada setiap satuan pendidikan mampu menjalin kerjasama dalam mewujudkan keenam konsep, diasumsikan mereka akan mampu berperan sebagai agen perubahan pembelajaran siswa di sekolah. Sekian pemaparan tentang perubahan sosial dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.